Ya, sambal yang favorit buat saya selalu nikmatin makan ini. Dan teman-teman bisa cek video saya sebelumnya, saya buat ikan asap dengan bumbu atau bahan rempah yang hanya diparut dan kemudian diiris aja. Dan ini dapetin ikan yang luar biasa. Agak mengkilat kulitnya dan kemudian ada rasa yang berbeda juga. Ada teknik juga yang teman-teman bisa pelajari lewat video saya sebelumnya. Oke, ini dia sambal saya. Kita mulai ya. Saya punya cabai kecil, cabai besar, bawang putih, bawang merah, tomat, sama gula sedikit. Kemudian ada daun jeruk juga. Jadi metodenya ini semua saya haluskan terlebih dahulu. Oke, kita potong saja dulu kecil-kecil untuk cabenya ya. Kemudian kita masukkan. Ini cabai besar. Jadi tekstur dari sambal ini adalah agak sedikit besar-besar untuk potongan cabenya. Dan ada juga tomat yang akan bikin asam. Dan ada 2 daun jeruk yang bikin wanginya. Dan ini cabenya kita haluskan kecil-kecil saja. Supaya lebih mudah pada saat kita tumbuk. Kemudian habis itu bawang merah, bawang putih. Kita iris juga, kita tumbuk. Teman-teman punya blender, silahkan. Kalau memang suka yang tekstur agak sedikit halus, bawang merah. Oke, ini dulu kita tumbuk. Dan kita tambahkan sedikit garam di dalamnya. Oke, kita haluskan. Nice. Ini enak, men. Kita sudah panaskan panci di belakang. Bisa lihat teksturnya. Yang penting teksturnya itu tidak terlalu susah untuk digigit ya. Karena ini sambal tekstur yang sangat enak. Saya suka banget. Dan sangat simple, kemudian cepat juga teman-teman bisa buat di rumah. Oke, ini udah selesai. Dan ini dia teksturnya yang saya buat. Oke, saya tambahkan satu lagi elemen bumbu gula pasir di sini. Nah, selesai. Dan tinggal kita panaskan pan. Kita sudah panaskan pancinya. Sambal cepet banget karena bumbu di ikannya itu udah bagus. Jadi teksturnya juga udah, tekstur rasa dari ikannya itu udah punya ciri khas, enak. Dan tinggal kita coba padukan dengan bawang merah, bawang putih, dan minyak kelapa. Dan ini dia untuk bumbunya. Tadi terakhir saya masukkan gula pasir ya. Oke. Wow, aromanya mantap. Enak. Dan teman-teman bisa ada tambahkan terasi di sini atau tanpa terasi pun enak, nggak apa-apa, sesuka hati. Tapi saya tambahkan terasi, kita tumis bareng. Dan kita biarkan hingga cabenya ini layu ya. Dan ini unik dan enak. Ini resep rumahan sekali. Wah, ini enak. Ada aroma terasi, ada aroma bawang putih, bawang merahnya sampai dia layu. Kemudian habis itu kita tahap selanjutnya. Kadang-kadang kita perlu sabar untuk menuangkan atau memanaskan bahan satu demi satu ya. Karena tekstur rasa akan berubah pada saat kita bareng atau pada saat kita satu demi satu. Dari mana taunya? Teman-teman harus coba. Kalau misalnya bareng seperti apa, kalau misalnya dipisahin seperti apa. Wah, lama banget dong chef proses pengalaman. Jadi nggak bisa gampang untuk bisa tahu rasa enak. Jadi kita harus coba masing-masing dimasukkan satu persatu. Karena saya butuh panas yang tinggi. Ini panas tidak terlalu tinggi, jadi saya akan pindahkan ke bawah. Dan juga untuk dapetin aroma asapnya. Ya. Nggak masuk. Ya, kenapa pada saat ini saya masukkan di bagian panas yang tinggi? Karena saya akan masukkan slice tomat di sini. Pada saat ini saya masukkan tomat. Saya hanya iris biasa aja. Dan karena ini tomat juga ini akan enak banget. Akan mengeluarkan jusnya, kemudian asamnya. Dan ini akan unik. Satu buah tomat, kita lihat teksturnya seperti apa. Kalau kurang, kita tambahkan tomat lagi. Sepertinya kita akan tambahkan tomat lagi setengah. Dan kita nggak perlu menambahkan air karena tomat sudah mengeluarkan air. Ya, kita lihat kalau panci sudah mulai agak hitam, kita tambahkan aja airnya. Oke, kita naikkan ke atas.
Karena api sudah mulai besar, kita tambahkan sedikit air. Kita biarkan tomat hingga matang. Ya, tadi kita tambahkan air, kemudian kita besarkan apinya lagi sampai airnya agak sedikit lebih berkurang. Ya, ini udah mulai cukup kental, enak banget. Biarkan tomatnya matang supaya cabenya, sambalnya ini agak lebih tahan lama. Kemudian saya tambahkan gula merah, saya tidak iris-iris. Kenapa? Saya menyukai proses dalam masak itu lapisan demi lapisan ya. Jadi kita harus perhitungkan berapa lama gula merahnya bisa mencair dan berapa lama tomat dan bumbunya lain itu pas. Jadi nggak usah terlalu buru-buru untuk masukin. Nah, gula merahnya tadi dalam keadaan besar-besar ya. Dan ini aromanya udah asik banget. Dan kemudian setelah itu udah masuk, kita masukkan daun jeruk, 2 saja. Dan lihat pada saat ini kita perlu tambahkan air atau tidak. Bantu dengan air supaya matang tomatnya tuh nggak terlalu kering. Jadi kapan memasukkan air, kita lihat pada saat kita menumis seperti ini, kita lihat kondisi pancinya, apakah kering atau tidak. Terkadang karamel atau yang menempel di pan itu, terkadang kita harus perhatikan. Kalau udah terlalu gosong, tambahin air juga bisa akan pahit ya. Jadi jangan terlambat untuk memasukkan air di saat kita mereduce atau mengurangi kadar dari bumbu. Karena kalau kita terlambat, item-item atau bumbu yang hangus yang menempel di panci itu akan menjadi pahit. Setelah ini udah oke, terakhir dan sambil kita pematangan tomat, kita pindahkan ke bagian atas. Kita punya ini ikan asap. Kita ambil dan kita langsung saja taruh. Wow, ini enak kan. Satu filet besar-besar, jangan kecil, karena kalau kecil nanti hancur pada saat kita aduk. Saya rasa cukup 1 aja, karena sudah kering. Kita perhatikan di sisi pancinya tadi yang saya bilang sudah mulai mengering, dan saya butuh ikannya ini menyatu dengan sambalnya, dan saya juga butuh tomatnya agar matang lebih lama. Kita tambahkan air sedikit. Ya, kapan kita menambahkan air pada saat kita menumis sesuatu ya? Contohnya yang saya buat kali ini. Pada saat teman-teman melihat bahwa di panci atau di pan-nya teman-teman itu sudah mulai agak sedikit kecoklatan. Karena kadang-kadang itu membantu untuk dapat rasa yang unik ya. Atau kita bisa bilang caramelization atau karamel lah. Ada rasa karamel, karena tadi ada gulanya ya. Jadi pada saat sudah mulai kecoklatan, jangan sampai hitam. Teman-teman bisa tambahkan air dan itu akan dapat rasa yang unik pada sambal yang teman-teman buat dengan resep ini. Oke, ini dia. Kita tinggal kurangi beberapa air yang kita tambahkan setelah kita masukkan ikan tadi. Kita aduk aja sampai agak sedikit menyatu dan tomatnya ini agak sedikit matang. Ini akan kental, bagus. Dan kita sampai kering, kita taruh di api besar. Kita masak dengan tomat yang sampai matang itu bisa bertahan 1 harian, oke. Asal tomatnya itu harus matang betul-betul. Dan ditambahkan seasoning yang bagus seperti garam dan gula juga boleh. Oke. Jadi bisa ditambahkan gula. Tapi teman-teman harus perhatiin pada saat masak tomatnya ya, harus betul-betul matang dan kadar asamnya kalau teman-teman bisa cek itu jangan sampai terasa ya, terlalu tinggi. Oke, ini juga kering, bagus banget. Wow, ini cuma pakai gula pasir. Kita tunggu beberapa saat lagi sampai agak sedikit kering ya. Dan gula merah sedikit di akhir tadi untuk kuncian. Tunggu sampai agak sedikit lebih kering. Dan minyak kelapa di awal ini buat enak. Oke guys, ini dia sambal ikan asap ala Chevron Bali. Pakai nasi putih, kemudian langsung bisa lahap. Nice. Ya, tinggal disajikan teman-teman. Dan sangat bisa dinikmati, ikannya sendiri udah punya rasa, kemudian dicampur sama tomat, dan saya suka ini, rumahan, cepet, enak. Ini dia sambal ikan asap ala Chevron Bali. Mudah-mudahan bisa terinspirasi, dicoba. Ya, ini dia sambal ikan asap. Kita cobain. Jadi pakai minyak kelapa. Kemudian cuma ditumis, karena ini udah ada aroma dari ikannya dan ini enak ya. Cuma dicampur apapun jadi enak. Kita cobain.
Serius enak. Rasa asamnya dari tomat, matangnya pas, pedesnya juga ada aroma gosong sedikit. Yang penting ada aroma asap dari ikannya. Teman-teman harus coba. Kemudian ada karamel gulanya pas dan minyak kelapanya itu keluar dengan memadukan semua pedas, asin, asam, gurih dari ikannya. Coba lagi. Tinggal nasi, men. Enak. Enak. Sambal ikan asam. Simple.